Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, man qama wa shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Khinal kiram akhwatul iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah taala, wabil khusus siswi SMK Tridharma 1 Bogor yang pada saat ini sedang menunaikan salah satu program pembelajaran, yakni pesantren Ramadan 1442 Hijriah yang Al-Fakir muliakan. Bahwasanya di dalam Quran sebagaimana yang telah Al-Fakir bacakan tadi, bahwasanya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat tersebut dalam beberapa hal perkara kaitannya dengan saum Ramadan. Mengingat daripada pembelajaran saat ini adalah lebih kepada qiraatul Quran dan asbabun nuzul daripada ayat, karena itulah Al-Fakir menyampaikan terlebih dahulu materi yang pertama, yakni qiraatul Quran yang kami batasi pada 2 ayat. Marilah kita awali pembacaan ayat yang pertama dan disusul ayat yang kedua, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan kepada singkat sejarah turunnya ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Khinal kiram akhwatul iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, secara sederhana kami sampaikan beberapa daripada hukum bacaan daripada surah yang tadi kita bahas, yakni surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat daripada harfun nida ini dihukumi daripada mad jaiz munfasil, yang hukum bacaannya 4-5 harokat. Alladzina merupakan kasrah bertemu dengan ya mati, masuk dalam hukum mad tabi'i. Amanu hamzah dengan fathah berdiri, di situ adalah mad badal atau mad asli. Amanu domah bertemu dengan waw mati, maka hukumnya sama dengan mad tabi'i yang tadi. Kutiba 'alaikumus syiyam, alif lam samsiyah yang tidak terbaca bertemu dengan sad yang bertasydid.
Wa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nun mati bertemu dengan qaf, maka hukum bacaannya adalah disebut dengan hukum ikhfa. Ikhfa-nya di sini adalah ikhfa abad, yakni nun mati bertemu dengan qaf. Jelas disorehkan, tidak dikaburkan. La'allakum, nun mati bertemu dengan tak di sini masuknya kepada idhar syafawi, harus dijelaskan, tidak boleh dibingungkan. Tattaqun, ada kalimat tattaqun di mana waw mati bertemu dengan nun di akhir ayat, maka nun tersebut tidak terbaca. Ini yang dimaksud dengan hukum bacaan mad arid disukun, pengganti daripada nun. Kinal kiram akhwatul iman, siswa-siswi SMK Tridharma 1 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ada beberapa hukum bacaan daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini yang insya Allah pada ayat berikutnya 184 akan Al-Fakir bahas lebih lanjut pada acara dan program yang sama. Mengingat daripada durasi yang memang disampaikan saat ini sangat terbatas. Kinal kiram akhwatul iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkaitan daripada asbabun nuzul ataupun sebab-sebab diturunkannya ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ini, sebagaimana disampaikan di dalam beberapa hadis yang kebetulan saat ini kami mengambil salah satu sumber hadis daripada kitab Tafsir Ayat Ahkam Minal Qur'anil Karim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Silahkan barangkali antum ingin membuka daripada halaman kitab tersebut, sama-sama kita bermudzakarah dan mengkaji di dalam rangka untuk menemukan dan menambah hasanah keilmuan kita terhadap sejarah-sejarah ayat yang diturunkan. Terdapat pada halaman 193 pada kitab tersebut, Rawa telah meriwayatkan siapa Ibnu Jarir an Mu'ad bin Jabal, bahwa riwayat ini telah diriwayatkan atau hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Mu'ad bin Jabal telah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata, bahwa sesungguhnya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Fasoma yaum Asyura, maka saat itu beliau tiba di Madinah, beliau menunaikan salah satu puasa yang disebut saat itu adalah puasa Asyura. Wasalah satu ayamin min kulli syahrin, begitupun Rasul berpuasa sebanyak 3 hari berturut-turut min kulli syahrin, dari tiap-tiap bulan. Ini merupakan awal kali latar belakang ayat diturunkan, dan artinya pada saat Rasul menunaikan puasa di bulan Asyura 1 hari dan juga 3 hari di tiap-tiap bulan, pertanda bahwa saat itu perintah menunaikan kewajiban berpuasa Ramadan belum ada. Summa innallaha ta'ala azza wa jalla farada syahrul ramadhana. Lalu kemudian Allah memberikan hukuman, yakni hukum fardu kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunaikan puasa wajib atau fardu di bulan suci Ramadan. Fa anzalallahu ta'ala dzikruhu, maka Allah menurunkan satu ayat yang di dalam bacaannya antara lain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, dalam arti berpuasa yang diwajibkan adalah Ramadan bagi kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah telah menurunkan hukum wajib berpuasa bagi umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, semata-mata agar kalian bertakwa kepadanya. Khinal kiram akhwatul iman, siswa-siswi SMK Tridharma 1 yang dimuliakan Allah Ta'ala, dapat kami simpulkan bahwa sesungguhnya peristiwa diturunkannya kewajiban ataupun hukum wajib melakukan puasa Ramadan tidak lain adalah keinginan Rasulullah SAW, dan berharap penuh kepada Allah Ta'ala agar umatnya memperoleh hal yang sama, hal yang istimewa sebagaimana Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu diturunkan ada yang namanya dengan berpuasa pada hari Senin, berikutnya berpuasa pada hari Kamis, berikutnya ada yang berpuasa sehari dan berpuasa selang 1 hari berikutnya, atau puasa Nabi Daud,
dan juga ada yang melaksanakan puasa Asyura atau 1 Muharram, dan Nabi mengharapkan lebih daripada itu, yakni Rasulullah beroleh daripada puasa wajib di bulan suci Ramadan. Final kirim akhwatul iman, yang kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini pula Allah menurunkan yang namanya Al-Quran, dan Allah menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Inilah salah satu keistimewaan di antaranya, agar Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada kita dan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW sejajar bahkan lebih dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu. Barangkali ini apa yang dapat kami sampaikan untuk bahan penugasan. Silahkan diberikanlah rangkuman dan pandangan-pandangan daripada ayat yang tadi kami bacakan, yakni surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Demikian, wa'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.